kita bermula dari beragam latar belakang gitu. Aku dari desainer, plus orang-orang yang ada di sini dulunya bekerja sebagai staf di pabrik sepatu, sampai ada yang berawal dari jadi kuli bangunan. Hai teman JNE, kembali lagi di Cerita Joni. Kali ini bareng aku Gloria yang bakal nemenin kalian di Cerita Joni kali ini. Hari ini teman-teman, aku lagi ada di Surabaya, lebih tepatnya di Duku Kupang. Di sini ada yang namanya Fern Indonesia. Aku penasaran, jadi kalau kalian juga penasaran, yuk ikutin aku. Nah, sekarang aku udah ada di workshopnya Fern Indonesia. Buat teman-teman yang mungkin nggak tahu Fern Indonesia itu apa, jadi mereka ini bergerak di bidang fashion atau apparel dari bahan dasar kulit atau bahasa kerennya leathers good. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih, karya-karya yang ada di belakang aku bagus dan keren-keren banget. Sebenarnya aku jadi penasaran sih, kira-kira siapa ya sosok di balik karya yang sebagus ini? Halo. Wah, halo. Tio. Halo Mas Tio, wah ini aku sama teman-teman sahabat JNE kepo nih, boleh diceritain Mas tentang Fern Indonesia dan tentang Mas Tio? Boleh. Ya kalau mau cerita sebentar, ngobrol santai ya. Nah teman-teman, kita bakal ngobrol sama Mas Tio, tapi sebelumnya aku punya informasi buat teman-teman JNE kalau kita ada JLC, JNE Loyalty Card. Dan manfaat keuntungannya itu banyak banget loh teman-teman. Jadi kalian harus daftar JLC sekarang. Dan teman-teman harus nonton video ini sampai akhir karena akan ada giveaway di akhir video. Teman-teman, yuk kita langsung lanjut lagi ngobrol sama Mas Tio. Mas Tio, boleh nggak sih diceritakan bagaimana awal mula Fern Indonesia ini bisa berdiri sampai sekarang, Mas? Dulu kalau Fern Indonesia itu berdiri tahun 2010 sampai 2011. Foundernya namanya si Edo. Jadi dulu ini tugas kuliahnya dia. Itu Fern ini tugas kuliahnya dia, tugas entrepreneurship. Terus kemudian jadi tugas akhir dan kemudian jadi brand seperti sekarang. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin usianya sekarang udah 12 tahun. 12 tahun ya, 10 tahun lebih. Menurut aku ini menarik banget sih Mas. Fern Indonesia ini luar biasa bisa bertahan udah 12 tahun. Karena contoh nih teman-teman yang mungkin business owner pasti tahu betapa susahnya maintain bisnis itu apalagi sampai 12 tahun ya. Nah, mungkin boleh diceritain nggak sih Mas, gimana konsepnya Fern Indonesia ini dan bagaimana bisa bertahan sampai sekarang? Selalu boleh sih menyebut kita sebagai UMKM ya. Itu istilah umum masyarakat sekarang. Dinamakan UMKM, entah itu usaha kecil atau brand kecil. Mungkin bahasa paling keren itu brand gitu ya. Dan kita pun menyebut diri kita small batch production dan handmade production. Karena ya emang produksi dalam sebulan dalam jumlah kecil, kita mengerjakan semua produknya di dalam rumah ini dengan jumlah orang yang bisa dihitung jari, keluarga kecil yang jumlahnya bisa dihitung jari, dan ya dikerjakan dengan tangan-tangan yang ada di sini. Gitu ya, menjadi seorang maker pada akhirnya menjadi seorang leather goods maker. Kita bermula dari beragam latar belakang gitu. Aku dari desainer, kalau si Edo founder juga desainer. Plus orang-orang yang ada di sini dulunya bekerja sebagai staf di pabrik sepatu, sampai ada yang berawal dari jadi kuli bangunan. Kayak gitu. Latar belakangnya macam-macam banget. Kalau sekarang sih mungkin lebih banyak dari anak SMK ya. Emang jurusannya jurusan kulit, jurusan kriya kulit. Wah, ternyata seperti itu ya. Karena personally saya baru dengar nih terms yang namanya handmade production dan small batch ini. Jadi boleh nggak sih Mas diceritakan sedikit poin per poin dari visi misinya Fern Indonesia ini? Brand atau UMKM atau apapun kita menyebutnya, selain untuk keperluan bisnis, untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan duit, ini nih menjadi sebuah ruang untuk berkarya, gitu kan? Jadi membicarakan orang-orang tadi yang punya berbagai macam latar belakang,
Dan bagaimana kita meningkatkan itu menjadi seorang leader maker, menjadi punya skill making, menjadi punya skill mengiris, memotong, menjahit, sampai pada akhirnya menjadi profesional. Bahasanya adalah dari nol. Jadi setelah itu semua tercapai, atau setelah itu semua kita coba raih, next step-nya adalah ya di luar bisnis, di luar kebutuhan kita akan perputaran bisnis yang bagus, mengembalikan kita menyadari kalau setiap orang itu ya pasti punya kemampuan, dan proses itulah yang harus kita sadari sendiri, harus kita hormati sendiri, harus kita hargai sendiri. Belum itu sampai ke tangan customer yang pada akhirnya juga menghormati kita. Kalau tadi itu nyeritain misi, gimana anak-anak yang dari segala latar belakang itu dari nol, kemudian belajar leather crafting, kemudian jadi crafter yang profesional, menghasilkan produk yang bagus, berkualitas, dan ya emang kualitasnya profesional. Itu tadi lebih ke misi. Kalau visi, ya menjadi brand yang baik, ya aku pribadi dan Edo kepingin Fern yang notabene brand dari Surabaya itu dilihat oleh banyak orang, dilihat mata dunia gitu. Orang-orang lokal mengerjakan sesuatu dengan bahan-bahan lokal, menghasilkan karya yang punya kualitas dan lokalitas, dan itu dihargai di seluruh dunia. Wah, keren banget sih ini insight-nya ya Mas ya. Tapi yang juga akan jadi pertanyaan saya itu adalah bagaimana sih Fern ini bisa menjadi brand yang baik? Apakah pernah usaha-usaha yang sudah dilakukan Fern ini apa aja? Entah kolaborasi atau mungkin event, boleh sedikit diceritain nggak Mas? Kalau kegiatan yang aku rasa paling penting pertama itu workshop. Siapa orang yang butuh untuk kita ajari, untuk kita workshop dan untuk punya kemampuan. Nah, waktu itu menarik, kita keliling-keliling ke Karang Taruna di Surabaya. Terus pada akhirnya nemu di Perak Barat waktu itu, karena kita kenal. Waktu itu si Pak Lurah Perak Barat ini atau Pak Camat Perak Barat ini customer kita dulu. Sekalian, ya? Sekalian aja aku ajak omong, Pak, aku pengen ngajak workshop anak-anak muda di Karang Taruna sana. Barangkali ada yang ingin atau ada yang belum punya pekerjaan dan sebagainya. Oh boleh, sekalian aku kontakkan aja ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Surabaya waktu itu, Dispora waktu itu namanya. Dulu kok jadi langsung sekalian dihubungkan sama Surabaya. Wah, itu menarik banget. Satu, ya kita menjadi untung karena semua keperluan didanai oleh dinas waktu itu. Pada akhirnya juga, tapi promosi dan acaranya juga jadi masif. Waktu itu kalau nggak salah 40-an orang tahun 2018. Ya, jadi ya sistemnya pertama kita ajarin branding, kemudian kita ajarin crafting, sampai pada akhirnya kalau ada kelompok-kelompok yang serius, itu kita sediakan material awal dan semua bahan-bahan awal untuk mereka ambil dan untuk mereka jalankan menjadi usaha mereka sendiri. Nah, ini aku ada juga beberapa pertanyaan nih yang menarik, karena teman-teman JNE juga penasaran. Karena di Fern Indonesia ini yang terkenal itu adalah waist belt-nya. Oke, waist belt. Boleh sedikit cerita nggak inspirasinya dari mana? Atau jangan-jangan yang beli kebanyakan orang luar negeri nih waist belt ini? Waist belt itu menarik ya. Itu satu produk levelnya sama seperti produk-produk yang lain. Ya sebenarnya sederhana banget, makanya aku lucu. Ini cerita lucu. Inspirasinya, aku sama pacar nonton series di Netflix. Judulnya itu End with an E. Kalau nonton juga. Oh iya. Ya, itu series yang apa ya, ngambil setting tahun 1900-an. Ya, agak lama. Settingan kuno. Nah, ada salah satu tokoh itu si ibu angkat. Dia itu pakai sabuk. Ibu angkatnya si N. Marilla Cuthbert ya. Ibu angkatnya si N itu dia pakai sabuk. Ya emang semua setting pakaiannya lawas, tempatnya lawas, kendaraannya lawas. Tapi jadi perhatianku karena si ibu angkatnya si N ini pakai sabuk kulit. Sabuk kulit yang mana aku langsung terpikir, bagus banget ya sabuk itu, gitu. Terus aku juga terpikir, kayaknya bikinnya gampang dan anak-anak kayaknya bisa bikin gitu.
bahan kerbau ketebalannya 1,8 mm, tinggal diiris kemudian tinggal ditumpuk dengan sapi double butt misalkan, tinggal dicat kemudian dijahit sedikit-sedikit pasti bakalan jadi. Tinggal bikin pola kemudian fitting. Udah pasca nonton besoknya aku langsung bilang anak-anak, bikin gitu ya. Bikin kan aku kepengen gitu. Bukan untuk dijual, hanya untuk dipamerin aja di media sosial waktu itu. Udah bikin, berhasil toh. Iya. Aku langsung foto, aku langsung upload di Instagram. Cerita, iseng, ini bukan dibeli orang. Aku kemarin habis nonton film, nonton Ed Wood and E, ada Marilla di situ, bajunya bagus, pakai sabuk bagus. Kemudian aku pengen bikin. Ini hasilnya. Ternyata likersnya banyak, Iya. responnya banyak, Dan banyak yang mau. dampak keinginannya banyak. Kita rilis tahun 2021 sampai sekarang itu sudah kami kirimkan mungkin puluhan kali itu ke US, Wow. dan setiap negara di Eropa itu udah 1 kali. Di seluruh dunia nggak banyak yang bikin, dan aku salah satu yang bikin. Jadi ketika ada nih orang-orang yang secara spesifik stylenya suka dengan antusias dengan Victorian Edwardian style ya, Oke. style berpakaian tahun 1900. Dari satu negara pasti ada satu orang atau beberapa orang yang suka style itu. Betul. Kemudian dia ingin membeli waist belt. Dia ngetik googling waist belt. Siapa yang keluar? Fern Indonesia. Tapi sedikit ya, aku mau kasih informasi buat teman-teman. Kalau teman-teman juga mungkin ada yang kepo sama waist belt-nya, bisa langsung lihat aja ke websitenya Fern Indonesia dan dicek tuh katalognya yang ada di website. Karena Fern Indonesia ada kolaborasi dengan JNE, jadi kalau kalian check out pakai websitenya Fern Indonesia, gratis ongkir. Mantul gak? Oke, boleh. Tuh, asik banget. Jadi teman-teman langsung sekarang cek websitenya Fern Indonesia biar kalian bisa dapat gratis ongkir juga. Jangan lupa di check out juga. Jadi jangan cuma dilihat aja ya Mas ya, harus Yes. di check out. Mas, barang-barang ini kan karya-karya yang luar biasa, yang sampai dikirim ke luar negeri juga. Nah, Mas Tia juga udah cerita nih bahwa crafter di sini punya background yang berbeda-beda. Sekarang mereka udah profesional menjadi crafter. Gimana sih perasaan mereka? Produk-produk yang mereka ciptakan handmade itu bisa diapresiasi sampai ke luar negeri. Boleh sedikit diceritain nggak Mas? Aku bisa ceritakan kalau semua hal itu membanggakan gitu loh. Rek, ini tanganmu yang bikin loh. Iya. Ini kamu yang ngiris, kamu yang motong, kamu yang ngecat, kamu yang jahit, kamu yang ngukur, kamu yang menyelesaikan. Kita semua yang ngirim, bisa sampai diapresiasi banyak orang. Ya orang Indonesia, orang luar negeri sama gitu. Tapi itu karya yang kita bikin gitu loh. Betul. Dibeli orang, dan itu artinya bukan mereka membeli, tapi mereka menghargai, mereka menghormati, dan mereka mengapresiasi kita. Aku bangga gitu. Ya semoga suatu saat atau sekarang atau besok kalian juga bangga dengan itu. Wah teman-teman, inspiratif banget, dan semoga harapan-harapan dan cita-cita dari Fern Indonesia ke depannya bisa terwujud, amin. Nah teman-teman, sebelum kita menutup hari ini, sesuai janji aku di awal ya, akan ada giveaway. Jadi setelah ini akan ada giveaway dari Fern Indonesia. Giveaway-nya itu akan berupa sabuk, terus ada strap jam, dan juga ada dompet teman-teman. Wah ini asik banget nih. Tapi caranya kalian harus jawab 2 pertanyaan dari Mas Tio, dan kalian jawab di kolom komentar ya. Silakan Mas, pertanyaannya apa? Waduh, inspirasi waist belt tadi yang ada di video tadi itu dari film apa sih? Oke. Dari series apa sih? Pertama. Nah, kalau kedua, bahannya apa? Gitu. Bahan dari waist belt tadi apa? Kalau kalian dengerin pasti tahu jawabannya ya. Oke, teman-teman, itu dia akhirnya berakhir juga segmen kita pada hari ini. Jujur gak kerasa ya ngobrol-ngobrol sama Mas Tio, ini asik banget. Banyak insight yang kita dapat, banyak inspirasi bagaimana kita sebagai brand, kita belajar gak cuma profit oriented tapi juga people oriented, dan bagaimana kita juga environment oriented, jadi bisa untuk lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Wah teman-teman, kalian jangan lupa untuk follow juga Instagramnya JNE, akun-akun sosial medianya juga dari Fern Indonesia.
ada sosmed, sosmednya ada di Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Karena di situ akan ada banyak promo-promo dan update-update terkait Spern Indonesia dan juga JNE. So, ini dia episode Cerita Joni hari ini dan ketemu lagi di episode Cerita Joni selanjutnya ya. Bye-bye!